Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar semuanya? Jumpa kembali di channel Musafir Review. Lama sekali ya saya nggak buat video karena ada beberapa kesibukan, jadi baru sempat bikin video pada hari ini. Oke sobat, tanpa berlama-lama, di hadapan kita sekarang sudah ada satu unit handphone, tepatnya feature phone ya, atau handphone yang bukan smartphone. Jadi ini HP Nokia. Mungil banget ya ini HP-nya. Dan pada hari ini kita akan mereview HP yang satu ini. Jadi tetap stay tune terus ya. Dan jangan lupa untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk nyalakan subscribe-nya dan like, komen, dan pastinya share untuk teman-teman kamu. Oke, nanti kita akan review lebih lanjut ya. Dan kita seperti biasa kita putar dulu intronya. Oke sobat, alat telekomunikasi pada zaman sekarang, tepatnya di tahun 2000-an ke atas, itu memang berkembang begitu pesat ya. Apalagi sampai sekarang, smartphone Android itu terus berdatangan dan pastinya berbagai macam merek dari belahan dunia ini pun terus bermunculan. Tetapi, tahukah kalian sobat bahwa dulu pernah ada jaya-jayanya feature phone atau HP-HP yang memang bukan HP smartphone ya. Salah satu yang paling terkenal dan merek yang paling sangat didominasi pada waktu itu, tepatnya di tahun 2000-an awal ya, yaitu adalah merek ini, merek Nokia. Dan ada lagi beberapa merek ya seperti Sony Ericsson, kemudian Motorola, apalagi Alcatel, terus banyak ya, ada LG. Dan pastinya HP-HP zaman dulu itu tahan banting dan bentuknya unik-unik. Nah, pada episode kali ini para penggemar gadget pastinya ingin bernostalgia. Nah, pastinya pada episode kali ini Musafir Review bakal nge-review salah satu feature phone besutan dari Nokia, dan ini adalah salah satu feature phone yang nggak begitu jadul ya, karena ini dirilis tahun 2010. Jadi pada waktu itu Nokia merilis sebuah HP feature phone pada waktu itu 2010, masih jarang Android ya, masih jaya-jayanya BlackBerry, dan Nokia masih jaya-jayanya dengan Microsoft kalau nggak salah ya, Windows Phone itu. Nah, HP ini lalu kemudian dirilis pada tahun sekitar 2010, dan yang paling menarik dari HP ini adalah dia ternyata sudah polifonik. Jadi kalau monoponik itu kan nada deringnya kayak apa ya, kayak HP jadul-jadul banget gitu. Tapi kalau ini ternyata dia sudah monoponik nih sobat. Dan keunikan-keunikan lainnya dari HP ini adalah pastinya dia sudah ada beberapa fitur. Salah satu yang paling unggulan dari HP ini adalah ini nih, center nih. Nah, sekarang kita coba review dulu dari segi body ya. Body dari HP ini cukup tebal ya, karena memang HP ini memang HP feature phone, HP biasa. Untuk kegunaannya ya seperti biasa, untuk nelpon, untuk SMS. Tapi memang HP ini materialnya sangat bagus ya. Bit quality-nya sangat bagus, keren banget nih, dari plastik. Tapi plastiknya bukan plastik murahan gitu ya. Plastiknya sangat solid dan enak digenggam, nggak begitu kecil. eh Dia sekitar berapa senti nih ya? Mungkin sekitar 12 senti. Kemudian tebalnya ini berapa milimeter nih? Ya kira-kira sendirilah sobat ya. Enak digenggam, dan pastinya ini kalau misalkan jatuh kita nggak kepikiran karena HP-nya nggak mungkin pecah ya. Mungkin eh yang pecah itu adalah lantainya. Karena kalau HP-HP Nokia itu kan terkenal dengan ketahanan materialnya yang sangat bagus. Dan pastinya HP ini sangat masih bisa kita gunakan di tahun 2022 ini untuk sekedar HP harian. Jadi buat kalian yang bosen dengan dunia internet, dunia maya, dunia tipu-tipu, kalian bisa gunakan HP ini nih, HP Nokia. Nah, HP ini ternyata sobat memiliki beberapa kelebihan ya, dan pastinya nanti kita akan review lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita coba lihat dalamnya seperti apa. Kita coba pretelin ya. Seperti ini, dan baterainya seperti ini. Dia tipenya adalah berapa nih? Dia tipenya
Sebentar saya zoom dulu. 1280. Nokia 1280. Dibuat di India. Ini kodenya, kode IMEI-nya. Nah, tuh. Kalau sobat berminat silakan ya. Jadi ini HP-nya eh, rilis tahun 2010 ya sobat, dan baterainya menggunakan baterai seperti biasa ya. Baterai Nokia zaman dulu. Ini baterainya BL5CB 800 mAh 3,7 volt, dan ini baterainya pastinya bukan baterai tanam ya, atau baterai removable, bukan non removable. Nah, sekarang kita coba hidupkan unitnya. Apakah HP ini masih bisa berfungsi dengan baik setelah sekian lama tidak dihidupkan, dan ini sudah saya pasang kartu SIM ya. Kartu SIM-nya masih kartu yang besar, kartu zaman dulu kan memang begitu ya. Nah, sekarang kita coba hidupkan ya. Kita coba pasang dan kita lihat fitur-fiturnya apa saja. Kita hidupkan 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupkan. Nah, ternyata dia nyala sobat. Ah, ini ikonik banget nih. Hampir di seluruh HP Nokia kita pasti nggak asing lagi dengan logo yang tadi tuh ya, tangan menggenggam gitu, connecting people. Nah, ternyata masih hidup sobat. Nah, ini sekedar informasi bahwa HP ini dulu saya dapatkan dari paman saya. Jadi paman saya ceritanya bekerja di Arab Saudi, makanya ini ada keypad yang berbentuk atau yang ada tulisan Arab nih sobat. Spesial banget. Jadi ini nggak ada bahasa Indonesianya, tapi bisa sih dikasih bahasa Indonesia dengan apa ya, aplikasi khusus ya untuk HP seperti ini. Nah, kita coba sekarang lihat ada apa saja fiturnya di HP ini. Oke. Nah, kita coba ke menu ya. Kita coba ke menu. Ada menu SMS, lalu ada kontak, kemudian call register, ada setting, ada clock, ada radio. Wah, sudah ada radionya ya. Ini kalau ada headsetnya berarti ini bisa kita dengerin radio sambil jalan nih. Lalu ada reminder, ada games, ada extras, ada tinsel menu, ada kembali lagi ya. Ini extras apaan ya? Coba kita lihat kalkulator, converter. Wow. Oh, ini ada converter ya sobat, cukup lengkap ya. Ini wah, ini dari foot ke meter, kaki ke meter, mil ke kilo, inci ke senti, kemudian yard ke meter, inci ke senti, balik lagi. Lalu apa ada lagi nih? Ada temperatur. Ada Fahrenheit ke Celsius, Kelvin ke Fahrenheit, Kelvin ke Celsius. Kemudian ada weight, pound ke kilo, ini berat ya. Ada pound ke kilo, satuan pound ke kilo. Ada karat ke gram, ada ounce ke gram, ada troy dan gram. Troy ounce ya, troy ounce biasanya minyak dunia itu. Ada stone ke kilo. Cukup lengkap ya fiturnya. Wah, asik nih. Ini ada mile ke kilo, ada yard ke meter, ini sudah. Kemudian area. Oh, ini sudah tadi. Volume ya, volume. Oh, ini sudah juga. Jadi converter ya. Jadi ini offline pastinya, nggak pakai kuota nih. Jadi kalau misalkan kita lagi mengukur jarak atau laju kendaraan per mil, per kilo, itu kan bisa diukur dari sini. Biasanya kan kalau di luar negeri itu pakai mil ya, bukan pakai kilo. Dan apalagi fiturnya nih, ini ada ini seperti countdown time. Wah, kalau misalkan kita lagi lari-lari gitu, ada kalender, kemudian ada stopwatch. Nah, ini yang unik nih. Yang unik adalah ini. Jadi, selain kita bisa neken tombol yang tadi di menu, kita juga bisa langsung neken tombol yang ini. Shortcutnya di sini ya. Kita tekan 2 kali maka lampu flashlight akan nyala. Bentar. Saya buka dulu kuncinya. Ini terkunci otomatis ya. Tuh, kok nggak nyala ya. Sebentar, saya cek dulu. Ah, ini nyala. Nah, ini fitur andalannya nih. Kalau tiba-tiba lampu padam atau nyari jangkrik, kita bisa pakai lampu flashlight dari HP Nokia. HP Nokia tipe 1280 ya. Nah, ini keren banget pastinya nih. Nah, kita matikan lagi.
Dan pastinya ini baterainya tahan lama sobat ya. Tahan lama banget nih baterainya nih. Sekarang kita coba nada deringnya ya. Kita coba nada deringnya satu aja. Oke, sebentar saya fokuskan dulu. Ya, sudah fokus. Nah, kita coba settingnya, tune setting. Ini yang paling unik nih. Yang paling unik ini nih. Coba ya. Haha, nostalgia banget ya. Wow. Ya, itu adalah nada dirinya sobat ya. Haha. Aduh, berasa nostalgia banget nih. Tapi dia sudah polifonik ya sobat. Dan pastinya HP ini masih worth it untuk kita miliki di tahun 2022 ini sebagai feature phone atau HP yang memang fungsinya sebagai nelpon, untuk SMS juga bisa ya. Dan pastinya ini sudah ada radionya. Dan yang paling penting HP ini tahan banting dan baterainya tahan lama. Demikian sobat review kali ini. Jadi sampai ketemu di review-review yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.